Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang kami hormati Ustadz Taufik Muhammad Yusuf LC selaku pemateri kita pada malam hari ini. Yang sama-sama kita hormati para founder Arham Travel, Ustadz Mujadi, Pak Haji Aris, dan Pak Hasri Perdana, dan teman-teman Arham Squad yang kami banggakan, dan juga jamaah Arham Circle yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk menuntut ilmu sama-sama di waktu yang penuh berkah ini. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan dan keimanan sehingga kita bisa berkumpul dalam majelis ilmu yang penuh berkah ini. Pada malam hari ini, Arham Talk bertemakan Haji Wada dan wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu tercurah kepada junjungan kita beserta keluarganya, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Sebelumnya, perkenalkan Ustadz Taufik, saya Dinda, dan insya Allah akan memandu jalannya kajian online pada malam hari ini, Ustadz. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, izinkan saya membacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, acara inti, yaitu penyampaian materi oleh Ustadz Taufik. Yang ketiga, sesi tanya jawab. Dan yang keempat, doa. Dan terakhir, dokumentasi dan penutupan. Baiklah, selanjutnya susunan acara yang pertama yaitu pembukaan. Mari kita sama-sama buka kajian Arham Talk pada malam hari ini dengan bacaan surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin amin ya robbal alamin. Arham Circle yang dirahmati oleh Allah. Selanjutnya saat yang kita nantikan ya sudah tiba. Mari kita simak tausiah dari pemateri kita yang sangat luar biasa, Ustadz Taufik Muhammad Yusuf LC yang menyampaikan materi dengan tema Haji Wada dan Muhammad Yusuf LC. Afwan Ustadz belum terdengar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba' puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada malam hari yang berbahagia ini kita semua masih diberikan berbagai macam nikmat Allah Subhanahu wa taala, baik itu nikmat-nikmat yang kita menyadarinya itu sebagai pemberian yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, atau nikmat-nikmat yang mungkin kita lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat tersebut. Berbicara tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala atau rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, seorang ulama Mesir, beliau pernah menyampaikan bahwa al-malu adna darajatur rizki, bahwa harta itu merupakan level rezeki yang paling rendah. Ya. Harta kekayaan itu merupakan level rezeki yang paling rendah, yang sangat rendah. Wasihatu a'la darajatur rizki, dan kesehatan itu adalah derajat atau level rezeki yang paling tinggi. Ya, makanya orang Arab itu bilang bahwa as-sihhatu tajun ala ru'usil as-sihha
la ya'rifuha illa al-marda, bahwa kesehatan itu adalah mahkota di atas kepala orang-orang yang sehat yang tidak diketahui kecuali oleh orang yang sakit, ya. Kemudian Syekh Sya'rawi juga menyampaikan bahwa al-auladus salihah, anak-anak yang soleh itu merupakan afdalu darajatul rizki. Anak-anak yang soleh merupakan rizki yang paling baik, ya. Bentuk rizki atau nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita yang merupakan rizki yang paling baik itu adalah anak-anak yang soleh, ya. Kemudian yang terakhir, kemudian Syekh Asy-Sya'rawi menyampaikan bahwa waridallahi subhanahu wa ta'ala, waridallahi subhanahu wa ta'ala kamalu rizki, ya. Akmalu rizki. Jadi ridha Allah subhanahu wa ta'ala, ridha Allah subhanahu wa ta'ala itu merupakan rizki yang paling sempurna yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mau kita punya harta, mau kita diberikan kesehatan, apakah kita diberikan anak-anak yang soleh, tapi kemudian kita bersyukur, kita bersabar, kita qanaah, kita ridha dengan semua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita menghabiskan hari-hari, jam-jam dan detik-detik kita itu dalam ketaatan dan keridhaan oleh Allah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu merupakan rezeki yang sangat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Baik, kemudian salat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita semua, Nabi yang paling kita cintai, yang telah mempersembahkan hidupnya untuk kita semua, yang begitu memikirkan kita semua, yang begitu berharap agar kita semua bisa menemani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surganya nanti. Kemudian salawat dan salam juga semoga dicurahkan kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada semua para ulama, semua umat Islam yang mengikuti jejak-jejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah umrah Arham Travel yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, berbicara tentang nusuk atau ibadah haji atau ibadah umrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini merupakan sebuah keharusan, ya, suatu keharusan. Yang pertama karena ibadah haji merupakan salah satu rukun Islam, dan orang kalau melakukan ibadah haji biasanya juga melakukan umrah, ya, atau umrah itu juga beberapa ritualnya, beberapa amalannya itu sangat mirip dengan ibadah haji, kecuali ibadah haji nanti ada beberapa amalan tambahan seperti wukuf di Arafah dan mabit di Mina, di Muzdalifah dan sebagainya. Tapi intinya adalah baik ibadah haji dan ibadah umrah ini punya keterkaitan yang sangat dekat, ya. Dan kenapa kita berbicara tentang haji wada atau haji terakhir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya karena di haji wada Rasulullah juga menunaikan umrah, dan kemudian setelah haji wada tersebut tidak berapa lama kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan beliau kemudian dimakamkan di rumah beliau, di rumah Sayyidah Aisyah, dan di mana para jamaah haji atau para jamaah umrah biasanya ketika mereka antum-antum atau para jamaah haji yang nantinya pergi umrah, pergi haji, hampir bisa dipastikan akan menziarahi kuburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengucapkan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ada pertanyaan, berapa kali sih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menunaikan ibadah haji? Jawabnya sudah kita ketahui bersama bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selama hidupnya itu hanya menunaikan ibadah haji sekali, ya, dan haji itu dinamakan dengan haji wada atau haji perpisahan, ya, walaupun
Itu bukan berarti ketika disebutkan itu haji wada atau haji perpisahan, itu bukan berarti bahwa Rasulullah SAW sudah pernah melakukan haji sebelumnya, tapi itu merupakan haji pertama dan terakhir Rasulullah SAW. Jadi ketika Allah Subhanahu Wa Taala ya di tahun 9 Hijriah, ya, ketika Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk menunaikan ibadah haji, dan kemudian Rasulullah SAW ya menyampaikan kepada para sahabat untuk niat beliau ingin menunaikan haji, ya, dan niat tersebut disampaikan oleh Rasulullah kepada para sahabat di Madinah ya di bulan Zulqa'dah atau Zulqi'dah, seperti hari ini kita berada di bulan Zulqi'dah atau di bulan Zulqa'dah. Jadi memang sangat relevan kalau kita di bulan yang mulia ini berbicara tentang ibadah haji dan umrah, dan kemudian juga nanti kita sambung sedikit, lanjutkan sedikit dengan wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah Arham yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, para ulama mengatakan bahwa ketika Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat niat beliau ingin menunaikan ibadah haji, para sahabat yang ada di kota Madinah, yang ada di pinggir-pinggir kota Madinah, semuanya pergi hampir semuanya datang kepada Rasulullah ingin membersamai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan ibadah haji. Karena memang Rasulullah sudah tua umurnya, sudah 62 tahun ketika pertama kali beliau ingin menunaikan ibadah haji, yaitu di tahun 10 Hijriah di tanggal 5 Zulqa'dah ya, Rasulullah pergi haji ada sebagian ulama mengatakan di tanggal 5 Zulqa'dah ya, sebagian ulama lain mengatakan di tanggal 6 Zulqa'dah, dan ada juga riwayat yang cukup masyhur juga yang mengatakan bahwa Rasulullah berangkat ya, dari Madinah ke Makkah pada tanggal 25 Zulqa'dah. Terlepas mana riwayat yang paling benar, intinya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat pergi menunaikan haji ya di bulan Zulqa'dah, bulan di mana kita hari ini sedang berada di bulan Zulqa'dah. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, singkat cerita, sampailah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Makkah Al-Mukarramah, kemudian beliau ihram untuk haji dan umrah, ya, atau nanti disebut dengan haji kiran, ya, ihram untuk haji dan umrah. Dan kemudian setelah beliau ihram, ya, beliau kemudian datang ke Masjidil Haram dan kemudian beliau tawaf 7 putaran di mengelilingi Ka'bah. Ya, kemudian Rasulullah menyentuh Hajarul Aswad, kemudian Rasulullah salat 2 rakaat di makam Ibrahim, dan kemudian Rasulullah minum air Zam-Zam dan berdoa, dan kemudian Rasulullah melakukan sa'i dengan berjalan di antara Bukit Safa dan Marwah selama 7 kali, ya. Dan setelah melakukan ritual ibadah umrah atau tawaf kudum tersebut, ya, Rasulullah tidak melakukan tahallul, ya. Rasulullah tidak melakukan tahallul karena nusuk, ya. Karena nusuk yang diambil oleh Rasulullah adalah haji kiran, ya. Haji kiran, ibadah haji dan umrah bersamaan. Seperti itu. Dan walaupun dalam hadis disampaikan bahwa yang sunnah itu ya, sebagian pendapat lama adalah melakukan haji tamattu, ya. Kemudian setelah umrah, setelah beliau tawaf, Rasulullah tidak tahallul, tidak mencukur atau menggunting rambutnya, dan tetapi beliau pergi ke Mina, ya. Kemudian beliau pergi ke Mina, sebuah tempat yang ada di kota Mekah, ya. Beliau pergi ke Mina karena Mina memang kalau sudah di Mina sudah dekat dengan wukuf di Arafah, ya. Di pada tanggal 8 Dzulhijjah Rasulullah berangkat dari Mina menuju ke Arafah, dan kemudian beliau wukuf di Arafah, ya. Sampai di Arafah di siang hari beliau menjamak salat asar dan duhur, beliau lakukan jamak takdim, ya. Beliau lakukan jamak takdim, dan kebetulan ketika wukuf Rasulullah di Arafah itu bertepatan dengan hari Jumat, ya.
bertepatan dengan hari Jumat, dan kemudian Rasulullah menyampaikan khutbah beliau yang terkenal yang disebut dengan khutbatul wada atau khutbah perpisahan. Kenapa dinamakan dengan khutbah perpisahan? Karena memang Rasulullah sudah menyampaikan kepada para sahabat, la'alli la alqakum ba'da amihim hadza, ya. Ba'da hadzal am, ya. Rasulullah menyampaikan kepada sahabat, bisa jadi, ya, saya tidak akan bertemu dengan kalian lagi setelah tahun ini. Dan memang sebenarnya tanda-tanda bahwa Rasulullah akan segera menghadap Allah Subhanahu wa taala itu yang sudah ada tanda-tandanya di tahun 9 Hijriah ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Asr, ya. Setelah Fatu Mekah tahun 8 Hijriah, kemudian selesai perang Hunain, pulang dari perang Hunain, Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Dan apabila telah datang pertolongan Allah, ya, wal fath, dan kemenangan dan penaklukan, ya. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ya. Dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. Fasabbih bihamdi rabbika, maka bertasbihlah, ya, memuji Tuhanmu, wastaghfirhu innahu kana tawwaba, dan minta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala, innahu kana tawwaba, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha penerima taubat, ya. Ibnu Abbas dan tentu Rasulullah sendiri, Ibnu Abbas, sahabat-sahabat yang besar seperti Abu Bakar dan Umar itu tahu dengan sangat tahu, ya, dengan baik bahwa idza jaa nasrullahi wal fath itu adalah tanda bahwa ajal Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu sudah sangat dekat, ya. Maka ketika kita sudah berumur tua, itu diperintahkan untuk memperbanyak istighfar, untuk mentajdid taubat kita, untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih bukan hanya untuk orang yang berumur 60 tahun, ya. Terutama juga untuk orang-orang yang umurnya sudah lebih dari 40 tahun. Karena kalau sudah lebih dari 40 tahun itu kita sudah tua, ya. Dalam Al-Qur'an umur 40 tahun itu ada sesuatu. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah. Jadi umur 40 tahun itu kalau kata Imam Nawawi itu, beliau meriwayatkan bahwa kana ahlul Madinah idza balagha 40 sanah, ya, tafarrahu lil ibadah. Imam Nawawi meriwayatkan bahwa para penduduk Madinah, para tabi'in di kota Madinah, para ulama Madinah, ya, ketika umur mereka itu sudah 40 tahun, tafarragu lil ibadah. Mereka fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa, ya? Karena memang umur 40 tahun itu kita mau nyari apa lagi, ya. Bagi yang sudah diberikan harta untuk hidup, cukup untuk anak-anak, kita mau nyari apa lagi? Harus fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ya kalaupun tidak diberikan harta yang banyak, ya, sebisa mungkin kita fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita niatkan semuanya dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Malik juga menyatakan bahwa banyak ulama-ulama yang beliau temui, ya, ketika mereka itu belum sampai umur 40 tahun, ya, tulubul ilma, ya, mereka mencari ilmu dan mencari rezeki dunia, ya. Itu yang dikatakan Imam Malik, ya. Sebelum ulama-ulama yang beliau temui di kota Madinah, sebelum umur mereka 40 tahun, ya, tulubul ilma wa yabhathu 'anir rizki. Mereka mencari menuntut ilmu dan mencari rezeki. Akan tetapi ketika umurnya sudah melewati 40 tahun, mereka fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ditempatkan, diberikan hidayah untuk menjadi orang-orang yang fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terlebih lagi ketika umur kita sudah lebih dari 40 tahun, terlebih ketika umur kita memang sudah sangat dekat untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita balik lagi bahwa di Arafah tersebut kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan haji wada,
beliau menyampaikan banyak hal sebenarnya di khutbah wada itu, di khutbah perpisahan itu. Tapi saya akan meringkas ada 4 hal. Setidaknya ada 4 hal yang dipesan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah larangan untuk menumpahkan darah atau merusak kehormatan sesama umat Islam, sesama Muslim. Ya, itu sangat dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Eh, kemudian Rasulullah juga berwasiat. Ya, Rasulullah dalam Haji Wada juga berwasiat kepada semua para sahabat, sekitar 100.000 para sahabat yang berkumpul di Arafah waktu itu. Rasulullah berwasiat wastausu bin nisa. Ya, dan aku wasiatkan dan nasihatkanlah yang baik untuk perempuan. Ya, karena memang di zaman jahiliyah itu perempuan itu dianggap sebagai barang dagangan. Ya, bahkan di sebagian tempat, ya, kadang-kadang perempuan itu kurang dihargai. Capek, ibu-ibu itu capek masak, capek capek nyuci baju dan sebagainya, mikirin anak, ya. Kalau anaknya bandel, yang disalahkan adalah ibunya, ya. Ini anak siapa? Ya. Kalau anaknya bermasalah di sekolah, yang dipanggil ibu-ibu sementara bapak-bapak cukup pergi ke kantor, cukup cari kerja, dan kemudian pulang, ya. Kalau merokok ya merokok, ya, atau ngopi kemudian megang HP. Biasanya ibu-ibu itu cukup terdolimi, ya. Padahal dalam parenting modern itu kehadiran seorang ayah dalam pendidikan itu juga sangat berperan, sangat berpengaruh terhadap pendidikan seorang anak. Kemudian yang diantara yang diwasiatkan oleh Rasulullah SAW dalam Haji Wada adalah pesan beliau kepada para sahabat untuk meninggalkan riba jahiliyah. Itu pesan kepada sahabat, dan tentunya itu juga pesan untuk kita semua, ya. Pesan untuk sahabat, dan dipastikan itu pesan untuk kita semua. Karena memang Rasulullah seperti punya nubuat, ya, punya prediksi bahwa nanti di akhir zaman umatnya itu akan meremehkan riba, akan bermudah-mudahan dalam memakan harta riba. Dan yang terakhir, setidaknya di antara yang diwasiatkan oleh Rasulullah dalam Haji Wada itu adalah untuk berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman para ulama, pemahaman salafus soleh, ya, dengan pemahaman para ulama-ulama yang lurus, yang mengikuti jejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan setelah menyampaikan Haji Wada di waktu asar, ya, itu Allah menurunkan ayat yang terakhir. Allah menurunkan satu ayat yang itu oleh banyak ulama dikatakan sebagai ayat terakhir yang diturunkan kepada Rasulullah, itu ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Ya. Jadi setelah asar di tanggal 9 Dzulhijjah, ya, setelah Rasulullah menyampaikan khutbah wada, Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu ayat, ya, di surat Al-Maidah, ya. Surah Al-Maidah ayat 3 kalau saya tidak salah. Itu ayat al-yauma akmaltu lakum, ya, dan seterusnya. Di mana ketika ayat itu turun, Rasulullah sedang berada di atas unta beliau, unta Al-Qaswa, ya. Dan memang ketika wahyu itu turun, itu berat bagi Rasulullah. Kadang-kadang Rasulullah itu ketika wahyu diturunkan kepada beliau, beliau itu gemetaran, beliau itu berkeringat, ya. Dan ketika Haji Wada itu diturunkan ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum, itu unta itu juga gemetar sampai dia kemudian berlutut, ya. Saking beratnya menerima wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, singkat cerita, setelah beliau melakukan ibadah umrah, kemudian beliau melakukan ritual-ritual ibadah haji, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentu juga melakukan umrah, ya. Kemudian beliau pulang. Rasulullah pulang ke kota Madinah, ya. Rasulullah pulang ke kota Madinah, dan kemudian setelah beliau pulang ke kota Madinah itu beliau sudah tahu bahwa beliau itu sudah sangat dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan setiap para nabi itu menurut Sayyidah Aisyah, bagaimana yang beliau dengar dari Rasulullah itu, ketika di akhir hayatnya itu diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apakah mau pilih untuk tetap menikmati dunia ini, ya, kemudian bertemu dengan Allah yang masuk surga juga, atau
langsung bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan masuk surga. Ya. Makanya Rasulullah itu sering mengulang kalimat balir rafiqul a'la. Ya. Akan tetapi aku lebih milih ar-rafiqul a'la, Allah, untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi suatu hari setelah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengutus pasukan Usamah bin Zaid ya untuk mengamankan perbatasan negara Islam dari serangan pasukan Romawi atau yang kemudian dikenal dengan pasukan dalam perang Mu'tah, ya, mengirim pasukan besar ya yang dipimpin oleh seorang anak muda, anak dari anak angkat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, di mana di dalam pasukan tersebut banyak tokoh-tokoh Quraisy seperti Abu Bakar dan Umar dan sebagainya. Rasulullah kemudian datang ke Baqi', ya. Rasulullah datang ke Baqi' dan bermendoakan sahabat-sahabat beliau yang sudah duluan menghadapi Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian di Baqi' itulah Rasulullah itu kerinduannya kepada Rasulullah itu memenuhi isi hatinya, ya. Sehingga saking rindunya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, pulang dari pekuburan Baqi' yang ada di samping Masjid Nabawi itu, Rasulullah pusing. Ya, Rasulullah pusing, dan kemudian beliau itu sakit selama kurang lebih 14 hari. Ya, Rasulullah sakit selama kurang lebih 14 hari, dan 9 hari diantaranya itu Rasulullah tetap memaksakan diri beliau untuk sholat berjamaah di Masjid Nabawi. Ya. Ini merupakan teladan yang luar biasa dari Rasulullah, bahwa beliau ketika sakit, ya, ketika harus dipapah oleh dua orang, satu orang di kanan, satu orang di kiri, ya, Rasulullah tetap memaksakan diri untuk sholat berjamaah di Masjid Nabawi. Hingga sampailah Rasulullah di hari yang ke-9 bulan Rabiul Awal, ya, kurang lebih 3 bulan setelah beliau melaksanakan haji wada, ya, sudah masuk tahun 11 Hijriyah, ya. Kemudian Rasulullah di hari Jumat beliau menyampaikan khutbah Jumat, karena memang Rasulullah juga kesal. Ternyata para Madinah itu sebagian itu ada yang kerasa krusuk, ya. Sebagian mereka itu protes, ini kenapa yang memimpin pasukan dalam perang Mu'tah yang jadi pemimpinnya kok seorang bocah, ya, seorang anak kecil yang umurnya masih 20 tahun, ya. Jadi Rasulullah kesal kepada para sahabat dan beliau menyampaikan bahwa anak beliau ini, yaitu anak yang dari anak angkat beliau ini, merupakan orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah, atau yang kemudian Usamah bin Zaid itu digelari oleh para ulama itu dengan Al-Hibbu ibn al-Hibbi, ya. Orang yang dicintai Rasulullah, anak orang yang dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Usama adalah anaknya Zaid bin Harithah merupakan anak angkat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan setelah itu kemudian Rasulullah menyampaikan beberapa nasihat, ya. Barang siapa yang haknya pernah aku zalimi, ya, hendaklah dia mengambil haknya. Barang siapa yang pernah aku pukuli, maka hendaklah dia mengambil kisas, ya, memukul kembali Rasulullah. Atau barang siapa yang uangnya, hartanya, maka hendaklah dia mengambil pada saya, ya. Maka orang yang mengambil haknya tersebut itu termasuk orang yang paling aku cintai. Terus Rasulullah sakit itu khutbah Jumat di tanggal 9 Rabiul Awal, dan kemudian tiba-tiba ada satu orang sahabat, dia berdiri, Rasulullah, ya, saya punya 3 dirham, ya. Rasulullah, antum belum bayar 3 dirham hak saya, kata sahabat ini. Lalu Rasulullah mengatakan kepada sepupunya, salah satu anak dari Abbas bin Abdul Muttalib, bahwa ambil uang 3 dirham kasih ke orang itu, ke sahabat itu. Ya, sahabat ini kemudian dimarahi oleh sahabat yang lain. Kenapa kamu di tengah Rasulullah sedang sakit, uang cuma 3 dirham, minta ke Rasulullah, ya. Sahabat ini beliau beralasan bahwa saya sebenarnya nggak butuh uang 3 dirham itu. Tapi kenapa saya mengatakan bahwa saya punya uang 3 dirham dan mengakui itu, bahwa karena memang Rasulullah mengatakan bahwa orang yang mengambil haknya dari saya itu termasuk orang yang saya cintai. Jadi saya nggak butuh uang 3 dirham, tapi saya ingin menjadi orang yang dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pulang dari khutbah hari Jumat 9 Rabiul Awal tersebut, Rasulullah itu hitam. Rasulullah itu panas beliau itu sangat tinggi, ya. Para sahabat yang
pernah datang ketika Rasulullah panas demam itu, demam Rasulullah itu saking demamnya itu sampai para sahabat itu harus menarik tangannya saking panasnya. Beliau pingsan, kemudian sadar, kemudian menanyakan apakah para sahabat sudah sholat ya, sehingga datang waktu Isya dan kemudian Rasulullah menanyakan kepada Aisyah, wahai Aisyah, apakah para sahabatku sudah sholat? Belum. Ya, kata Sayyidah Aisyah, mereka belum sholat ya Rasulullah, mereka menunggu antum wahai Rasulullah. Itu udah jam 9 lah, udah jam setengah 9 lah. Jamnya seperti jam sekarang ini, ya para sahabat belum sholat. Kemudian Rasulullah menyuruh Aisyah, mur Abu Bakar yusalli ma'an nas. Perintahkan kepada Abu Bakar agar Abu Bakar menjadi imam untuk para sahabat lainnya. Kemudian Aisyah protes kan, orang tua saya ini apa namanya orang yang hatinya terlalu lembut, mudah menangis, jangan bapak saya lah kalau bahasa kita. Tapi Rasulullah tetap bersikeras bahwa udah. Ya, kalau bahasa kita tetap suruh Abu Bakar untuk jadi imam ya. Dan itu isyarah bahwa peninggal Rasulullah nantinya adalah yang paling berhak untuk menjadi khalifah adalah Rasulullah adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi dari tanggal 9 Rabiul Awal tersebut ya, tanggal 10 Rabiul Awal itu salat di Masjid Nabawi itu kemudian diimami oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Hingga sampai di subuh dini hari, subuh tanggal 12 Rabiul Awal, ya, ketika Abu Bakar sedang menjadi imam di Masjid Nabawi, ya, dari samping kiri Masjid Nabawi, ya, kan di situ ada rumah Aisyah dan Rasulullah tinggal di rumah Aisyah. Rasulullah itu membuka tirai, membuka gorden rumahnya dan beliau melihat para sahabat yang sedang salat, ya, dan Rasulullah tersenyum. Ya. Para sahabat juga ngelirik gitu, nggak tahan, ya, karena Rasulullah sudah 3 hari nggak ke masjid. Ya, akhirnya para sahabat itu melirik Rasulullah SAW dan mereka sudah kalau istilah kita hampir ingin merusak sholat ya. Dan Rasulullah itu sangat senang, beliau itu sudah agak mendingan lah dari sakitnya dan beliau masuk ke masjid. Para sahabat kemudian membuka jalan ya, mereka bergeser membuka jalan biar Rasul itu di dalam sholat itu ya. Dan kemudian Abu Bakar juga tahu ini pasti ada Rasulullah nih yang masuk dari belakang nih. Kalau enggak mungkin para sahabat sudah memberikan jalan ya. Ya Abu Bakar itu mundur, didorong oleh Rasulullah. Lanjutkan sholatmu, tapi Abu Bakar tetap mundur, dan kemudian Rasulullah berdiri di samping Abu Bakar. Abu Bakar kemudian sholat mengikuti Rasulullah, sedangkan para sahabat yang lain sholatnya mengikuti Rasulullah, mengikuti Abu Bakar. Selesai dari sholat subuh tersebut, ya, para sahabat alhamdulillah sangat senang dan karena melihat Rasulullah sudah mendingan, dan Abu Bakar juga karena beliau punya keluarga di pinggir-pinggir kota Madinah, beliau minta izin kepada Rasulullah SAW untuk menjenguk keluarganya yang agak jauh dari kota Madinah, agak jauh dari Masjid Nabawi. Maka pergilah Abu Bakar ya, karena memang Rasulullah sudah mendingan. Ternyata di duha ya, di waktu duha tersebut ya, Rasulullah kembali menjadi pingsan, demam beliau bertambah panas, sangat demam ya, dan kemudian ya setelah beliau mengucapkan balir rafiqul a'la ya, artinya beliau menyampaikan kerinduan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala, wajah Rasulullah atau muka Rasulullah itu jatuh di pangkuan Sayyidah Aisyah, yang mengatakan jatuh di pundak Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, dan kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam wafat di kota Madinah di rumah Aisyah dan dimakamkan di rumah Aisyah yang saat ini ada di komplek Masjid Nabawi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, haji wada, kemudian umrah ya. Rasulullah itu selama hidupnya itu melakukan umrah itu kurang lebih hanya 4 kali ya. Hanya 4 kali ya, di ketika Hudaybiyah, ketika Umratul Qadha, ketika haji wada, dan satu lagi saya lupa. Rasulullah itu tidak melakukan umrah yang sangat banyak. Ya, kurang lebih Rasulullah itu hanya melakukan
umrah itu sebanyak 4 kali, ya. Dan kita yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan umrah, ya, tentunya salah satu hal yang tidak boleh kita tinggalkan, ya. Satu hal yang seharusnya tidak kita tinggalkan adalah menziarahi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Masjid Nabawi, di Ar-Raudhah, dan kemudian mengucapkan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tentu sesuai dengan yang diajarkan oleh para ulama, sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barangkali itu sedikit refleksi dari Haji Wada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian kepergian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ditangisi oleh para sahabat, yang banyak para sahabat yang mereka itu mengatakan bahwa kota Madinah itu ketika Rasulullah datang itu bercahaya, hidup, ya. Tapi ketika Rasulullah wafat itu semua menjadi gelap. Banyak para sahabat itu yang tidak percaya bahwa Rasulullah itu diambil umurnya oleh Allah Subhanahu, diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hingga kemudian Abu Bakar As-Siddiq membaca ayat Al-Qur'anul Karim dan menyampaikan bahwa Rasulullah itu manusia bagaimana manusia yang lain, ya. Dan semua yang hidup itu akan diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka lalu kemudian Abu Bakar menyampaikan bahwa faman ya'budu Muhammad fa inna Muhammad qad mat. Barang siapa yang menyembah Muhammad, maka Muhammad telah mati. Itu bahasa orang Arab, ya. Barang siapa yang dia loyalnya hanya kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad sudah wafat, ya. Lakin wa man kana ya'budullah, akan tetapi barang siapa yang menyembah Allah, fa innallaha hayyun la yamut. Maka Allah Subhanahu wa taala Allah yang Maha hidup dan tidak akan pernah mati. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kajian ini kajian yang sebenarnya lebih banyak membahas tentang haji Rasulullah, pesan Rasulullah di Haji Wada, kemudian wafatnya Rasulullah dan kecintaan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kecintaan kerinduan beliau kepada Allah Subhanahu juga kepada kita, ya. Kasih sayang beliau kepada umatnya itu juga layak kita balas dengan kerinduan yang sama kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menziarahi beliau di kuburannya di Madinah Al-Munawwarah. Mungkin itu sedikit yang bisa saya bagikan kepada para jamaah semuanya. Mohon maaf atas mungkin persiapan yang agak kurang dan banyak kesibukan yang lain, ya, dan ada kata-kata yang salah atau ungkapan-ungkapan yang mungkin tidak tepat atau menyinggung perasaan. Saya mohon maaf kepada semua hadirin. Jazakumullah khairal jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Taufik. Masya Allah ya, sangat luar biasa sekali ilmunya yang telah disampaikan. Semoga jadi tambahan ilmu bagi kita semua dan pengingat bagi kita semua juga bahwa yang hidup pasti akan meninggal gitu ya. Selanjutnya kita masuk ke sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Jadi bagi Arham Circle yang ingin bertanya, dipersilahkan bisa tulis chat di kolom Zoom ini atau boleh langsung open. Dipersilahkan kepada teman-teman semuanya. Boleh ditulis di kolom chat ya. Atau boleh
Ustadz mau langsung dijawab atau bagaimana? Boleh. Ada pertanyaan di kolom chat ya dari Kak Nur ya. Amalan khusus apa yang bisa memudahkan kita untuk segera pergi haji dan umroh? Ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Amalan khusus apa yang bisa kita lakukan agar kita bisa haji dan umroh? Ya. Eh, Secara pribadi Allah alam, saya tidak menemukan, tidak tahu ya, lebih tepatnya tidak tahu bahwa ada amalan tertentu yang memudahkan seseorang itu untuk diberangkatkan haji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi ada orang bilang bahwa haji itu bukan hanya bagi orang yang mampu dan mau, ya. Tapi haji itu adalah bagi orang yang memang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berangkat haji, ya. Jadi untuk mudah melakukan ibadah haji itu, terutama yang paling utama tentu doa, ya, niat dan doa, keinginan yang kuat untuk menunaikan ibadah haji. Jadi kalau menurut saya amalan apa ya yang paling penting yang bisa kita lakukan untuk memudahkan kita itu menunaikan ibadah haji itu, yang pertama adalah keinginan yang kuat dan disertai oleh doa. Jadi kalau keinginan kuat itu sudah ada dan doa itu sudah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah Allah akan memudahkan kita. Allah akan memberikan jalan-jalan yang akhirnya memudahkan kita untuk berhaji ke Baitullah. Ya Allah mungkin insya Allah akan memudahkan kita untuk memiliki harta, ya. Karena memang kalau nggak punya harta susah juga, nggak bisa juga naik haji. Ya. Dan tentu kesehatan tidak kurang pentingnya dan seterusnya. Ya. Saya pribadi ini dan min bab tahadus bin ni'mah ya, untuk menyampaikan salah satu nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dilihat dari segi uang mungkin dulu nggak kepikiran naik haji sendiri, ya, naik haji sendiri karena memang nggak punya bisnis, nggak punya uang yang banyak. Ya, tapi ketika dulu kuliah di Jakarta dan pengen kuliah di Timur Tengah, ya, salah satu motivasi kenapa pengen kuliah di Timur Tengah itu pengen naik haji sebenarnya. Nggak dapat di Saudi, udah nggak apa-apa. Nggak dapat di Mesir, udah nggak apa-apa. Ke Sudan, udah ke Sudan juga nggak apa-apa. Ke Sudan aja, ya. Walaupun di Sudan nggak ada Ka'bahnya, ya. Walaupun di Sudan nggak ada Al-Azharnya, tapi minimal di Sudan itu agak dekat sedikit lah dengan Masjidil Haram. Akhirnya ke Sudan dan usahakan ada tenaga musiman haji, ya. Biasanya mahasiswa-mahasiswa tiap tahun itu di musim haji itu ada yang minta diperbantukan untuk membantu para jamaah haji. Daftar beberapa kali daftar dan akhirnya tahun 2019 sebelum Covid itu diterima jadi panitia haji. Sekaligus juga bisa menunaikan ibadah haji. Dan alhamdulillah, ya. Padahal uang nggak punya, uang nggak cukup. Kalau haji di Indonesia itu mungkin waktu itu uangnya nggak cukup. Tapi akhirnya bisa haji dengan persiapan seadanya, dengan uang seadanya, dan karenanya memang tadi amalan apa yang bisa mendekatkan kita untuk melakukan ibadah umroh itu, saya realistis saja, ya, niat yang kuat, kemudian doa, udah usaha, ya, usaha udah insya Allah. Ya. Atau adapun amalan-amalan khusus yang nggak tahu, mungkin itu bisa ditanyakan kepada para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik Ustadz. Jadi niat, usaha, dan doa ya. Ada yang nanya lagi Ustadz, kalau pengen umroh tapi uang belum cukup, bagaimana? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau pengen umrah, uang nggak cukup, ya. Ini gimana jawabannya?
nggak cukup sekarang atau mungkin nanti cukup ya. Kalau memang uangnya nggak cukup dan memang nggak bakalan cukup, nanti juga kayaknya nanti juga bakalan ngutang nih di travel. Ya. Saya sarankan jangan berangkat umrah dulu. Ya. Nah, berarti kan kita belum sanggup gitu. Walaupun ibadah haji itu wajib, walaupun sebagian ulama mengatakan bahwa umrah itu juga wajib, itu berarti kewajibannya hanya bagi orang yang mampu ya. Kalau uangnya nggak cukup ya udah nggak perlu dipaksakan untuk umroh. Tapi kalau misalnya kita punya uang, misalnya travelnya habis, katakanlah pilihan umroh itu habis 35 juta ya, kita punya uang 20 juta, kemudian punya tanah ya, punya punya banyak harta lah ya. Kemudian kita pinjam kepada orang untuk melakukan umroh, ya itu nggak apa-apa ya. Itu nggak apa-apa kalau menurut saya. Tapi Allah alam bisawab. Dan lain, Ya Ustadz, yang terakhir, Afwan, Ustadz izin bertanya, apakah ada sholawat khusus ketika berziarah ke makam Nabi SAW? ya. Bismillahirrahmanirrahim. Salat khusus ya ketika menziarahi makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kebetulan saya tidak menghafal fikih ziarah ke Masjid Nabawi, tapi memang ada satu tempat yang sebenarnya di Masjid Nabawi itu ya mau di mana aja kita dianjurkan untuk sholat di Masjid Nabawi karena memang Masjid Nabawi termasuk salah satu dari 3 masjid yang pahala sholat di sana itu lebih banyak ketimbang masjid-masjid yang lain ya. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Tentu kalau ketika kita ziarah dan kemudian kita sholat sunat, ya berarti itu kita sudah menunaikan sunnah secara umum ya. Ya sunnah mutlak aja, sunnah ziarah aja. Ya, apakah kalau kita sampai ke sana itu di waktu duha, ya udah niatnya niat sholat duha aja. Kalau misalnya kita pas nyampe ke Madinah itu sebelum duhur, ya sunat qabliyah duhur aja ya. Di samping dapat pahala sunnah qabliyah duhur, itu kita juga sudah dapat pahala sholat sunnah di tempat itu ya. Kemudian ada juga saya nggak tahu hadisnya ya, nanti bisa dicek lagi di Raudhah ya. Di Raudhah itu seingat saya juga disunnahkan untuk sholat sunnah ya, dan berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala karena memang tempat tersebut memang tempat yang insya Allah doanya makbul ya. Sholatnya sholat apa namanya? Udah sholat sunat aja ya. Kalau kita datangnya waktu duha, sholat duha aja, 2 rakaat, 4 rakaat, dan seterusnya. Kalau datang sebelum asar, sebelum duhur, setelah maghrib, bisa sunat qabliyah atau bisa sunat ba'diyah. Atau nggak ada sunat apa-apa, kan bisa sunat tahiyatul masjid. Atau bisa sunnah wudhu. Tapi ini nggak ada sebab apa-apa, udah sholat sunnah mutlak aja. Ya, kita niatkan mati, saya sholat sunat 2 rakaat karena Allah Subhanahu Wa Taala. Udah dapat pahala itu. Ya. Adapun sholat dengan niat tertentu, ya selain yang sudah sunat yang sudah masyhur seperti sunat qabliyah, sunat dua dan sebagainya, Allah alam saya memang sedikit ilmunya khusus tentang ziarah ke Madinah ya. Eh, Niat sholat yang khusus itu saya nggak tahu. Ya. Tapi saya sarankan sholat sunnah yang ada-ada aja. Ya. Insya Allah dapat salah sunat qabliyah dan juga dapat pahala kita sholat di tempat tersebut. Allah alam bishawab. Insyaallah, syukran Ustadz. Alhamdulillah, kita telah sampai di penghujung acara Arham Talk hari ini. Dipersilahkan kepada Ustadz Taufik untuk memimpin doa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا يا كريم
اللهم اجعل خير أيامنا يوم نلقاك وأنت راض عنا، واختم بالصالحات أعمالنا وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا وحجا مبرورا وعمرة مقبولا يا الله يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz Taufik atas ilmu yang luar biasa yang telah disampaikan. Terima kasih juga kepada seluruh Arham Circle yang telah hadir dengan antusias. Semoga kajian ini menjadi ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Sebelumnya, yang terakhir kita ada sesi dokumentasi dulu bagi teman-teman Arham Circle yang tidak berhalangan dimohon untuk on kamera untuk dokumentasi. Minta tolong untuk operator. Kita sesi dokumentasi dulu ya. Apakah sudah siap? Ya, siap. Ya, baik. 1, 2, 3. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Baik. Mari kita tutup majelis ini dengan baca hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallah khair. Khair semua. Allahumma fiqila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Syukran Ustaz. Terima kasih banyak Pak Ustaz. Masya Allah. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء